Semangat belajar semua. Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Iya, dan video yang akan kita bahas di video kali ini ya, saya akan membahas mengenai cara pembuatan aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi pembuatan spreadsheet, dan kita akan langsung praktik dengan menggunakan soal UKK ya, paket 1 tahun 2019-2020 dengan nama usahanya Salon Cantik. Nah, jadi kita akan coba input bagaimana pembuatan rumus-rumus, formula-formula yang ada di dalam Excel untuk memudahkan kita dalam pengerjaan pembuatan laporan keuangan Salon Cantik. Ya, dan kita akan langsung saja masuk ke pembahasan soal dan praktiknya. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita membuat format untuk aplikasi akuntansi adalah membuat data induk yang nantinya akan menjadi data yang akan kita perlukan dalam membuat setiap formula-formula yang akan kita masukkan ya ke dalam masing-masing aplikasi siklus akuntansi ya, mulai dari pembuatan jurnal, pembuatan buku besar, kemudian kartu utang piutang, dan hingga yang terakhir ya, pembuatan laporan keuangan. Nah, data induk yang diperlukan itu yang pertama adalah data-data mengenai akun ya, baik itu nomor akun, nama akunnya, dan juga tentu saja saldo dari masing-masing akun tersebut, saldo awalnya ya. Nah, di sini ya di layar bisa kita lihat di sini adalah neraca saldo per 30 November 2018 ya. Ini adalah saldo awal dari neraca saldo miliknya Salon Cantik. Data ini akan kita input atau akan kita salin ya ke aplikasi spreadsheet kita. Oke, di sini saya sudah buat data induk yang pertama, yaitu nama akun ya, dan yang paling penting adalah kode. Jadi di sini dibuatkan ada 6 kolom ya. Penggunaannya nanti masing-masing akan diperlukan untuk kita membuat formula-formula berikutnya ya dalam pengerjaan akuntansi di dalam spreadsheet. Nah, dimulai dari kode, kemudian pembuatan nama akun. Untuk saldo normal ini kita perlu buat ya, karena ini akan kita pakai nanti ketika kita membuat formula dengan menggunakan fungsi vertical lookup ya, atau VLOOKUP. Dan kemudian ini debit dan kreditnya. Dan untuk kelompok ini pun juga kita perlu buatkan kolom tersendiri, karena nanti juga akan berguna ketika kita menggunakan fungsi pembacaan data ya. Yang paling sering akan kita pakai fungsi pembacaan datanya adalah VLOOKUP ya, vertikal gitu ya, karena dia menurun ke bawah ya, vertical lookup atau VLOOKUP. Oke, kalau sudah kita buat data induknya, data induk yang pertama dari neraca saldo, kode-kode akun dan nama akunnya, kita namakan dulu ya sheetnya, sheet 1 ini untuk pengenalan identitas dari sheetnya. Mungkin kita buat NS ya, neraca saldo awal, huruf besar saja ya, NS/awal. Nah, lalu disinilah yang akan kita lakukan. Hal yang penting yang pertama kali kita lakukan adalah membuat define name. Nah, define name ini akan kita pakai nantinya untuk validasi data supaya kita bisa memanggil ya data tertentu dan akan ditampilkan oleh spreadsheet ya data tersebut gitu. Nah, caranya adalah kita blok kode dari yang pertama sampai terakhir dari sini. Oke. Nah, cara yang pertama itu sebelumnya saya sampaikan saya menggunakan Microsoft Excel 2013 ya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan, tapi ya hampir sama ya, Microsoft Excel antar versi ya. Nah, jadi yang pertama bisa kita lakukan adalah, kalau cara cepatnya saya biasanya langsung menulis di sini ya.
langsung menulis di sini saja untuk range data, range cell-nya. Nah, kalau ini klik kanan ya, supaya tahu ya, namanya adalah kita membuat yang pertama yang akan kita buat terlebih dahulu adalah define name ya, menamai nama dari suatu range tertentu yang nantinya akan kita gunakan dalam pembuatan formula di spreadsheet ini. Oke, jadi klik kanan kemudian pilih define name, atau yang cepatnya saya biasa langsung buat dari sini saja yang name box ini ya. Nah, name box kita namakan box name ya, kotak nama yang dari range cell ini mungkin kita buat kode /akun ya. Jadi kode /akun, kode garis bawahnya gitu ya, akun. Dan inilah yang akan menjadi data yang pertama. Nah, yang akan kita pakai nantinya untuk data validation atau data validasi ya. Kemudian kita akan menggunakan juga nantinya untuk pengerjaan fungsi VLOOKUP ya, VLOOKUP untuk memudahkan kita pun juga butuh data ini. Maka daripada bolak-balik ngeblok ya, maka kita buatkan seluruh data atau seluruh data yang sudah kita buat ini ya, mulai dari kode hingga bagian kelompok paling bawah, kita buatkan namanya ya. Di sini itu boleh mungkin ya, kalau saya langsung saya buat daftar garis bawah akun ya, daftar garis bawah akun, selesai, enter. Nah, jadi dinamailah ya range cell yang sudah kita blok ini menjadi daftar akun. Oke, nanti kegunaannya bisa kita lihat ya untuk pekerjaan selanjutnya. Oke, ini adalah data induk yang pertama. Data induk yang kedua ya, kalau kita lihat berdasarkan soal yang kedua adalah kita membutuhkan data induk mengenai siapa customer dan siapa supplier dari usaha ya. Data induk yang kedua. Nah, ini kita akan juga membuatnya ke dalam spreadsheet. Oke, di sini saya sudah membuat data induk yang kedua, yaitu mengenai daftar customer dan juga supplier ya. Di sini saya buatkan yang pertama itu adalah untuk kolom kode, yang kedua untuk kolom nama, alamat, faktur, tanggal, utang piutang, karena tidak ada PPN outcome dan income-nya jadi kosong semua ya. Jadi ini di data-data ini kita dapatkan semuanya berdasarkan soal dari Salon Cantik ya. Nah, ketika kita sudah buat yang seperti ini data induknya, kita akan membuat define name lagi ya. Nah, yang paling penting dari sini yang untuk define name itu adalah kodenya. Nanti kita akan berguna untuk kita nantinya membuat pembacaan data ya, yaitu menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, ini kita blok ya, kode dari awal dari C1 customer sampai S3 supplier dari Salon Cantik. Setelah kita blok seperti ini, kita kasih dia punya nama. Mungkin saya buatkan misalkan kode ya, kode garis bawah customer, just aja, kemudian dan supplier ya, kode just garis bawah dan supplier, customer dan supplier. Oke, enter. Nah, di sini sheetnya masih sheet 2, jadi kita beri dia nama sheetnya untuk memudahkan kita dalam mengenali ya. Mungkin di sini adalah daftar ya, berarti kita buat saja ini. Pemberian nama ini suka-suka ya, intinya kita tahu gitu ya. Kalau ini adalah isi datanya adalah ini, yang itu isi datanya adalah seperti ini ya. Jadi supaya lebih mengenali saja. Oke, jadi saya mengenalinya sheet yang ini menjadi sheet daftar customer dan supplier. Oke, nah ini adalah data yang kedua. Jika sudah selesai, maka
kita mulai membuat aplikasi untuk jurnal ya yang pertama. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan jurnal ya, dan bagaimana cara menggunakan format atau fungsi atau rumus yang ada di spreadsheet dan digunakan ke dalam transaksi jurnal, sehingga nanti ketika kita menginput transaksi-transaksi yang ada, kita mudah untuk mengerjakannya atau melakukannya atau menginputnya ya. Nah, di sini saya sudah buatkan tabelnya, bentuk tabel dari transaction jurnal ya per Desember 2019 untuk salon cantik. Jadi kita membuat kolomnya yang terdiri, tabelnya ya, yang terdiri dari tanggal yang akan berisi setiap tanggal-tanggal transaksi, kemudian kolom nomor bukti untuk kita buatkan nomor-nomor buktinya, kemudian kolom keterangan berarti apa yang terjadi ya, keterangan transaksi tersebut. Dan kita bagi ke dalam 3 golongan besar ya, kolom, yaitu dari debit, kredit, dan satu lagi ini adalah buku pembantu ya. Nah, buku pembantu ini nanti akan memudahkan kita dalam membuat kartu piutang dan kartu utang ya. Nah, yang pertama debit dan kredit ini ya, kita bagi ke dalam 3 jenis ya, untuk kolom nomor akunnya, kemudian kolom nama akunnya, dan juga jumlahnya ya. Begitu pula untuk kredit ya, nomor akun, nama akun, dan juga jumlah. Oke, saya rubah warnanya biar supaya agak dibedakan dikit, karena ini hanya sekedar pembantu gitu kan, kasih warna suka-suka. Oke, nah selanjutnya kita akan men-setting dulu ya tanggal. Jadi sebelum kita mau menginput transaksi, kita setting dulu fungsi-fungsinya ya. Misalkan tanggal kita kasih seluruh tanggal yang ada ya, mungkin kita blok sampai semana mungkin ya, sampai transaksi yang dibutuhkan. Untuk tanggal di sini kita pilih fungsi yang kita pakai untuk date atau tanggalnya ya. Jadi kita pilih yang short date saja, yang tanggal pendek saja ya. Nah, kemudian untuk bagian jumlah di sini dan juga jumlah di sini. Nah, itu biar supaya nanti ketika kita input angka yang muncul langsung pakai currency ya, atau mata uangnya ya, langsung muncul rupiahnya. Nah, kita blok ya sepanjang tabel yang kita butuhkan nanti untuk pengerjaan transaksinya. Kemudian ini kita blok juga biar supaya sekaligus nanti currency-nya muncul. Jadi cara supaya bisa dua-duanya ini terblok itu dengan menekan tombol kontrol dan lalu ya kita blok atau kita klik kiri ya, yang mana yang mau kita blok ya. Tekan tombol kontrol, habis itu klik kiri dan ya langsung di drag ke bawah ke tabel yang sejauh tabel yang kita inginkan untuk diblok. Dan lalu kita ganti dia menjadi currency ya, boleh langsung dari sini, tapi kalau saya sukanya cara cepatnya dari sini gitu ya, karena ini ada icon koin-koin dan juga uang kertasnya ya. Nah, jadi accounting number format kita klik. Nah, biasanya secara default di tempat saya itu dia biasanya ada langsung desimal, 2 angka di belakang desimal. Nah, saya kan nggak mau ya pakai desimal itu. Mungkin yang lain juga mau pakai ya, terserah. Tapi cara untuk menghilangkan 2 angka di belakang desimal, di sini kita pakai yang ini ya. Nah, ini untuk menghilangkan decrease desimal kan ditulisnya. Kalau ini untuk menambah berapa angka di belakang desimal, increase desimal kan. Nah, kita pilih yang ini saja. Saya pilih yang ini gitu. Kalau kalian sih boleh bebas aja ya. Oke, selesai untuk membubuhkan fungsi-fungsinya, dan sekarang kita akan melakukan yang namanya format tadi.